Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku MI Rodatul Ulum, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat ya belajar di rumah. Wah, sudah rapi semua nih. Sudah sholat duha belum? Sudah bantu bunda pagi hari ini? Alhamdulillah, tandanya teman-teman sudah siap belajar ya. Baiklah, bertemu kembali dengan Bu Dia pada pembelajaran akidah akhlak. Sebelum kita mulai belajar, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyimak videonya ya. Anak-anak, coba saksikan video-video berikut ini. Nah, setelah kalian menyaksikan video tadi, bagaimana pendapatmu? Setujukah kalian? Coba jelaskan alasanmu. Kita akan membahas masalah pemarah. Akhlak adalah sifat-sifat manusia untuk bergaul dan berinteraksi dengan orang lain dalam bentuk sikap dan tingkah laku. Ada akhlak terpuji atau akhlak mahmudah, dan ada akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Kali ini kalian akan mempelajari akhlak tercela agar dapat menghindari dan menjauhinya. Yang pertama adalah pemarah. Marah adalah perubahan dalam diri atau emosi yang dibawa oleh kekuatan dan rasa dendam demi menghilangkan gemuruh atau rasa tidak terima di dalam hati. Marah atau godop merupakan bentuk akhlak tercela sehingga harus dihindari. Marah termasuk perbuatan setan yang tidak boleh diikuti. Orang yang pemarah akan mudah tersinggung dan mudah melakukan hal-hal yang buruk karena tidak dapat mengendalikan diri. Apa saja tanda-tanda orang yang sedang marah? Yaitu mengejangnya urat dan otot disertai memerahnya wajah dan kedua mata. Wajah yang cemberut, muram, dan dahi yang mengerut. Permusuhan dengan orang lain melalui lisan, tangan, kaki, atau yang semisalnya. Membalas musuh dengan balasan yang setimpal dengannya atau bahkan lebih parah darinya. Adapun dalil terkait larangan marah adalah sesuai dengan hadis Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Beri aku wasiat, Baginda." Beliau menjawab, "Janganlah engkau marah." Lelaki itu mengulang-ulang permintaannya, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menjawab, "Janganlah engkau marah." Rawahu Bukhari. Bahaya marah bagi diri sendiri. Marah dapat meretakkan hubungan persaudaraan dan pertemanan, karena orang yang dimarahi akan merasa dicemooh dan dihina, terlebih jika orang yang dimarahi itu tidak bersalah. Orang yang suka marah akan dijauhi orang. Kita tentu tidak suka bergaul dengan orang yang pemarah. Tidak bisa menahan amarah dapat mengakibatkan penyakit tumbuh dengan sendirinya.
Orang yang marah akan mendapat dosa. Terlebih lagi jika marah berkepanjangan, merusak barang baik miliknya maupun orang lain. Bahaya marah bagi orang lain diantaranya menimbulkan rasa takut dan benci orang lain sehingga enggan berurusan dengannya. Menimbulkan kerusakan sehingga membuat kerugian bagi orang lain. Merusak perdamaian karena pemarah biasanya mendahulukan emosi daripada kesabaran. Ada beberapa cara agar kita mampu menahan dan terhindar dari marah, yaitu berpikir tentang ayat atau hadis tentang keutamaan menahan marah. Menakut-nakuti diri dengan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala bila ia tetap meluapkan marahnya. Menakut-nakuti dirinya tentang akibat dari permusuhan dan pembalasan. Membaca ta'awudz saat marah. Merubah posisi saat marah. Bila berdiri, duduklah. Bila duduk, tidurlah miring. Diamlah, menjaga lisanmu. Sekarang kita beralih ke fasik. Apa pengertian fasik? Secara bahasa, fasik adalah keluarnya sesuatu dari sesuatu yang lain dalam keadaan rusak. Secara istilah, fasik adalah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terjatuh pada perbuatan yang tergolong dosa besar dan menyimpang dari jalan yang benar selain syirik. Dalil terkait fasik sebagaimana dalam firman Allah Quran Surah At-Taubah ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya atau kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Fasik dapat berakibat pada kerusakan seseorang. Ada banyak bahaya fasik, diantaranya adalah tidak dipercaya oleh manusia. Salah satu ciri orang fasik adalah perkataan tidak sesuai kenyataan. Dia menyatakan sebagai orang Islam tetapi melakukan maksiat atau dosa besar. Orang yang seperti ini tidak dipercaya oleh manusia. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi petunjuk bagi orang fasik. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam dengan siksa neraka jahanam bagi orang fasik. Bagaimana cara untuk terhindar dari sifat dan sikap fasik? Yaitu 1. Kembali kepada kitab suci Al-Quran. 2. Berperilaku sesuai aturan agama Islam. 3. Memahami betapa besar kerusakan dan bahaya akibat fasik. Betapa besar hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang fasik, yakni neraka. Karena itu, seorang muslim harus senantiasa memahami betapa besar bahaya dan akibat fasik. Sekarang kita belajar tentang pilih kasih. Pilih kasih berarti memihak atau berat sebelah. Pilih kasih merupakan cerminan sikap tidak adil seseorang kepada yang lain. Sikap ini tentu dilarang dalam agama, sebab Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Sifat pilih kasih dapat menimbulkan kecemburuan, iri, dan dengki yang merupakan penyakit hati. Jika hal ini terjadi, seseorang akan sulit diatur dan kurang merasa hormat terhadap yang lain karena mereka diperlakukan tidak adil. Sebagaimana Nabi bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Nu'man bin Bashir radhiyallahu an qala Intalaqa bi abi yahmiluni ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah,
ashhad anni qad nahaltu Nu'man kadza wa kadza min mali. Faqala akulla banika qad nahalta misla ma nahalta Nu'man? Qala la. Qala fashhad ala hada ghairi. Summa qala ayasurruka ayyakunu ilaika fil birri sawa? Qala bala. Qala afala idan. Rawahu Muslim. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an bahwasanya ayahnya datang membawanya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Sungguh aku telah memberi pemberian berupa seorang hamba sahaya milikku kepada anakku ini." Kemudian Rasul berkata, "Apakah semua anakmu mendapat pemberian seperti anakmu ini?" Ayah Nu'man menjawab, "Tidak." Maka Rasul bertanya, "Apakah engkau senang apabila mereka semua berbakti kepadamu dengan sama?" Lalu ayah Nu'man menjawab, "Aku mau wahai Rasulullah." Lalu Rasul bersabda, "Kalau begitu jangan kau lakukan pilih kasih." Rawahu Muslim. Rangkuman, sifat dan sikap tercela adalah sifat yang tidak baik sehingga harus dijauhi. Marah adalah sikap tidak senang yang diwujudkan dengan perilaku tidak baik sehingga harus dijauhi karena menimbulkan banyak kerugian. Fasik adalah orang Islam yang mudah berbuat maksiat atau mengerjakan dosa besar. Pilih kasih adalah sikap memihak atau berat sebelah. Pilih kasih ini merupakan cerminan sikap tidak adil seseorang pada yang lain. Sikap ini tentu dilarang dalam agama sebab Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Memaafkan adalah perilaku sangat mulia daripada menyimpan rasa marah. Hindarilah fasik karena fasik hanya pantas dilakukan oleh orang kafir yang mengingkari keesaan Allah. Dengan menghindari akhlak tercela seperti marah, fasik, dan pilih kasih, hidup menjadi lebih tenang dan tidak memiliki musuh. Sekarang mari kita mengerjakan uji kompetensi. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat. 1. Bagaimana cara agar terhindar dari sifat dan sikap pemarah? 2. Apa akibat dari seseorang yang memiliki sifat fasik? Jelaskan. 3. Apa yang dimaksud dengan pilih kasih? Jelaskan. 4. Bagaimana wasiat Rasulullah SAW tentang perintah untuk tidak marah? 5. Apa akibat dari sikap pilih kasih? Jelaskan. Sampai di sini dulu pembelajaran bersama Budia. Kita tutup dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.